Halo guys, ketemu lagi dengan saya Cak Pete. Kali ini kita nggak review pinset, kita nge-reviewnya hari ini gunting. Nah, semoga kali ini guntingnya cuma review satu kali, diharapkan selengkap-lengkap mungkin, dan masuk kita review produknya, kualitas dan fungsi-fungsinya. Kalau bagi teman-teman yang nggak tahu fungsinya, dan kita akan lengkapi juga dengan saran untuk pemula dan untuk yang sudah kebanyakan duit. Nah, nanti kita akan coba bantu kasih saran guys. Oke, kita mulai videonya kali ini. Oke ya, kali ini kita jangan bahas yang pinset ya, bukan pinset ya, sorry ya. Kita bahas guntingnya, jangan yang mahal-mahal dulu, kita pinggirkan dulu yang gunting-gunting ini. Kali ini kita akan bahas gunting. Nah, mungkin dari teman-teman yang newbie bertanya-tanya, apa sih kak bedanya gunting yang buat aquascape sama gunting biasa? Ini gunting jahit ya teman-teman ya, gunting yang biasa kita gunakan sehari-hari, gunting kantor, gunting untuk rumah. Nah, ini bisa, sebetulnya ini bisa dipakai, sangat bisa dipakai, tapi hanya untuk yang mudah aja, seperti stem. Kita kalau trimming itu kita motong pelan-pelan gitu ya, kita membentuk, itu namanya trimming. Nah, membentuk tanaman supaya menjadi pola tertentu, polanya bulat, lurus atau apa. Nah, kita bisa pakai gunting. Apakah bisa untuk karpet yang di depan? Bisa, tapi agak susah. Kita biasanya pakai gunting yang lebih kecil lagi. Nah, yang di pasaran itu biasanya banyak teman-teman yang ngasih judul pinset kedokteran ini ya. Ini pinset medis sebetulnya ya. Ini sebagai pinset bengkok aquascape. Apakah bisa? Bisa, tapi saya nggak sarankan ya. Meskipun bahannya bagus, tapi kadang kita menerima yang nggak enak seperti gini ya. Kalau ini yang murah ya, jadi agak berat untuk nutup dan keluarnya tuh berat, butuh ekstra. Wah, nggak enak pokoknya. Meskipun tajam, sangat tajam daripada gunting-gunting yang biasa, bahkan lebih tajam daripada gunting kertas. Ini gunting kertas ya, gunting jahit, gunting kertas ini memang lebih tajam, tapi tidak disarankan karena ini nggak enak guys. Lebih angel. Nah, yang bentuknya gunting jahit yang bentuknya kayak gini, tapi yang gagangnya plastik ya, bukannya full stainless. Ini kan gunting medis ya, meskipun bengkok, dia ada yang bengkok tuh. Nah, itu bisa untuk ngerapin. Nah, yang di bawah-bawah nih ya, rumput-rumputnya di bawah. Jadi ini misalkan rumputnya, ini kita agak bengkok gini ya, bisa kelihatan nggak ya? Nah, ini kan lurus. Nah, kita agak bengkok gini nih guntingnya. Kalau pakai gunting ini kan nggak bisa, kita harus sama-sama posisinya datar seperti gini. Itu yang menghambat kita untuk bisa gunting di tanaman karpet atau tanaman yang foreground di depan. Nah, oke, jadi sebetulnya gunting ini bisa untuk pemula. Jadi kalau teman-teman nggak punya budget untuk beli, mending budgetnya buat beli lampu, buat beli filter, buat beli soil dan sebagainya, daripada buat beli yang kayak gini-ginian ya. Gunting ini sih recommended saya. Gunting pertama saya mainan aquascape 20 tahun yang lalu pakai ini ya. Oke, next, kita sudah ada gunting ini yang diklaim sebagai gunting aquascape, yang nyatanya kalau yang murah itu berat dan nggak enak. Nah, kemudian ini gunting kedua saya, tapi bukan merek ini. Dulu merek Aqua Reset belum muncul, dulu adanya tuh Hopar, yang terkenal Hopar Ista tuh masih agak mahal, jadi saya nggak bisa beli. Nah, mungkin teman-teman nanya, kak bedanya apa ya? Yang lurus ini ya, lurus ya, yang lurus ujungnya dan yang bengkok seperti gini. Oke,
Kalau kita tadi contohin pakai ini itu agak kurang jelas mungkin contohnya ya. Saya akan coba menjelaskan pakai gunting yang agak panjang. Kenapa panjang? Karena tangan kita pasti masuk ke dalam akuarium. Jadi gunting yang panjang itu memudahkan kita menjangkau tanpa harus kita terlalu tangan kita terlalu nyelup ke dalam akuarium ya, seperti gitu. Oke, bisa dilihat ya. Nah ini kalau kita lurus seperti gini ya, ini kita bisa trimming bawahnya seperti gini, atau kita bisa trimming yang stem posisinya miring. Nah Kak, terus kalau ini bagus buat stem dan buat karpet, apakah terus yang lurus gak guna berarti? Pertanyaan bagus. Saya akan coba jawab ya. Nah, memang yang ini nggak banyak yang jual, nggak banyak yang laku, maksudnya nggak banyak yang laku. Karena apa? Karena memang fungsinya itu khusus gitu ya. Jadi ini biasanya gitu untuk gunting stem, gunting tanaman yang ada di belakang atau background. Kenapa nggak seperti gini ya? Kan maunya kan lurus ya. Nah, jadi kalau misalkan akuariumnya kotak gini, nah supaya potongannya bisa lurus, kita kan masuknya dari atas. Nah, gini ya. Nah, ini kan bisa lurus Kak. Kenapa kok harus tanamannya berdiri seperti gini dan kita masuk akuariumnya kan tangannya miring? Kenapa kok begini? Nah, kalau stem biasanya kita pakai yang ini ya. Supaya apa? Supaya kesannya itu tidak kaku. Kenapa tidak kaku? Karena kalau kita tanamannya berdiri seperti gini, terus kita potongnya seperti gini, lurus gini, dia akan kesannya kotak, terlalu lurus. Seperti gini ya. Nah ini kalau kita potong seperti ini, cetek, ini hasilnya kan, nah akhirnya seperti gini. Nah ini terlalu kotak, terlalu lurus. Sedangkan kalau kita butuh sesuatu yang natural, kita biasanya agak miring gini, karena sesuai dengan tangan kita masuknya kan miring, nggak mungkin karena dia panjang sehingga kita nggak bisa diagonal seperti gini masuknya, jadi kita masuknya pasti miring. Nah miring itu sehingga dia itu kayak apa ya, jadi lebih natural gitu, kayak daunnya itu memang patah dari alam, bukan benar-benar dipotong seperti gitu ya. Mungkin kalau nggak banyak yang mudeng atau nggak banyak yang paham, nanti besok-besok saya akan praktekkan bagaimana cara memotong stem atau trimming stem yang baik dan benar, dan cara memotong tanaman karpet dengan baik yang benar. Sementara ini kita review guntingnya dulu ya teman-teman ya. Nah uniknya gunting Aquariset ini beda dengan gunting-gunting yang ada di pasaran sekarang. Kalau kita lihat gunting Aquariset itu, nah ini tuh ujung yang sini tuh tebal, jadi tidak susah untuk kita bengkok-bengkokkan. Beda dengan punyanya Hopar atau yang punyanya apalagi banyak kok, itu dia kan tipis, jadi mudah untuk dibengkok-bengkokkan. Kalau tipis gitu memang secara teori semakin tipis semakin tajam, tapi saya sudah buktikan bahwa yang punyanya Aquariset justru lebih tajam ya daripada punyanya yang lain, merek yang lain yang tipis. Nah ini bisa dibuktikan kalau kita kertas. Nah gunting yang lain itu nggak akan bisa setajam punyanya Aquariset. Wah ini kelas banget nih, bisa dicoba. Saya suka banget nih sama gunting Aquariset karena dia tajam, dan kalau untuk yang bengkok seperti gini, kalau dia tipis itu ketika kita sering gunakan atau sering beraktivitas, biasanya itu ada, kalau nggak yang ini, yang kanan atau yang kiri itu akan keinjek atau ketekan atau
gimana gitu, sehingga dia akan nggak bisa posisinya sempurna seperti gini kalau nutup. Nah itu biasanya kalau kita pakai lagi ada rongganya, jadi tanaman itu nggak langsung kepotong. Nah itu kelebihan dari punyanya Aquariset, dia tebal, sehingga tebal, tajam, dan kuat. Jadi meskipun keinjek, ketindihan apa, atau habis motong apa, kena potong batu gitu, dia nggak akan bengkok, sehingga dia masih bisa enak untuk kita kerja selama ya bertahun-tahun mungkin ya, seperti gitu. Itu bedanya. Nah ini ada dia, saya paling suka ini bahas ini ya, tulisan Aquariset. Wah sorry ya, kameranya ini murahan soalnya. Ya itu yang bengkok lurus sudah. Apalagi ya, oh ini nih kita kedatangan yang nah ini yang non merek ya teman-teman ya. Dan ada satu lagi punyanya Aquariset Ultimate Tools. Tetetetet. Nah ini yang mihil. Bungkus seperti gini, kotak gini itu pasti mihil saudara. Kenapa bisa mihil? Nah kalau teman-teman ngelihat atau bisa, wah ternyata agak susah ya bukanya ini ya, harus buka di dalam gini ya. Oke, kita penuh perjuangan dulu hari ini. Nah kita akan buka penguncinya seperti ini. Oke, nah kita singkirkan dulu. Nah terlihat jelas punyanya Aquariset ini lebih pendek daripada yang ada di pasaran. Ini lebih murah, yang ini 2 kali lipatnya ya harganya ya daripada yang ini ya. Tapi ini memang enak banget daripada yang ini ya. Oke, kita coba, kita gunting kertas ya, gunting kertas. Wes sempurna. Itu yang punya non merek. Apakah Aquariset bisa yang lebih baik? Jauh lebih baik saudara-saudara. Tidak terasa tekanannya, lebih ketajamannya lebih sempurna, luar biasa. Wow. Dan lebih ringan teman-teman. Jadi kita nggak kerasa berat ketika kita akan melakukan pekerjaan. Kalau yang ini tuh lebih berat. Dan lebih panjang, itu lebih susah kita ngontrolnya. Kenapa harus dikontrol? Karena ini tuh khusus untuk tanaman karpet. Apa bedanya dengan yang ini? Bedanya dengan yang gunting bengkok ini? Ini namanya gunting wave, gunting gelombang. Apa bedanya? Nah kita akan coba praktekkan ya. Kita ada kapas filter, ini rata. Kalau kita pakai gunting bengkok seperti gini, kita akan kesulitan memotong karena ini sudah rata. Kalau misalkan kita nanam monte-montenya udah tebel, kita mau tipisin separuhnya, ini kita akan kesulitan. Ini bisa ditekan, tapi kurang maksimal hasilnya. Beda dengan kalau kita menggunakan nah yang bengkok seperti ini. Ini untuk menahan. Jadi ini bengkoknya gini tuh untuk fungsinya tuh dia bisa ada sela. Nah masuk seperti gini nanti tanamannya, karpet. Bisa dilihat ya. Ada dorongan sehingga dia tuh bisa mempertipis dari karpet itu sendiri, seperti gitu. Ini enak banget. Kalau yang lurus agak susah ya. Pertama dia lebih panjang dan dia nggak bisa untuk yang terlalu menggali dalam karena dia
ketika kita lurus gini ya, nah ini seperti gini nanti jadinya, nggak indah. Kalau pakai gunting wave, nah ini kan nggak lurus, jadi dia akan motongnya tuh gini, ada kolam memotong ke dalam. Jadi ini yang kolam gini, jadi kalau kita gunting ya, kalau kita gunting seperti gini, nanti menimbulkan cekuan di tanaman munte atau tanaman kuba, sehingga dia bisa lebih tipis dengan sempurna pakai gunting wave. Nah, kalau teman-teman punya dana lebih, gunting wave ini bisa juga untuk yang bisa menggantikan fungsi dari gunting bengkok, seperti itu. Kemudian kita ada lagi, kita singkirkan dulu ya gunting-gunting yang ini. Kita ada gunting satu lagi, namanya gunting spring. Sebetulnya kita ada dua merek ya, kita ada dua merek. Coba kita buka yang ini dulu. Oke, kita singkirkan dulu kardusnya. Nah, yang lagi banyak stoknya banyak di pasaran tuh yang punyanya Candila. Kita nggak stok Candila karena saya kapan hari sebelum beli itu saya nyoba di counternya itu gak enak banget. Gak enak banget. Jadi saya cuman beli Weiyin. Nah, ini Weiyin dan punyanya Aqua Reset. Nah, bisa teman-teman lihat secara sekilas ini ya bentuknya sama, tapi lagi-lagi punyanya Aqua Reset lebih pendek, tapi secara build quality bahannya saya rasa bagus punyanya Aqua Reset, karena konon saya dapat info dari supplier saya, dia agen Aqua Reset terganteng se-Indonesia Raya kalau sendirian. Kalau rame-rame ya ada kemungkinan kalah gantengnya ya, apalagi kalau duduknya bareng sama Cak Dodi, itu kayaknya jauh lebih ganteng Cak Dodi deh. Oke, saya lanjut. Nah, dari bahan yang jelas jauh lebih bagus itu punyanya Aqua Reset Ultimate Tools gitu loh, ada judulnya Ultimate Tools, pasti mihil bingit. Apakah dari ketajaman kita buktikan lagi. Ini kertas buat kita ngetes ngeprintnya, luar biasa. Oke, lebih tajam yang punyanya Aqua Reset ya daripada punyanya Weiyin. Emang harganya nggak bisa bohong, tapi yang jelas kalau teman-teman mau bandingkan sama punyanya Candila secara kekerasan pegasnya itu hampir sama punyanya Weiyin ya, cuman lebih tajam Weiyin daripada punyanya Candila. Sedangkan Aqua Reset ini enak banget, kecil, ramping, sehingga untuk kita trimming itu lebih bagus, lebih enak gitu loh, lebih sempurna, lebih ringan, nggak capek. Kemudian ininya juga lebih ringan kita untuk tekanannya, empuk banget, luar biasa. Nah, sekarang buat teman-teman yang nggak tahu fungsinya ini apa? Fungsinya ini untuk merapikan. Jadi kalau teman-teman misalkan ke tukang barbershop gitu ya,
ini tuh yang terakhir finalisasi. Jadi pertamanya itu pakai, misalkan pakai yang ini ya, pakai yang ini atau pakai gunting yang lain. Nah, yang terakhir kalau ada yang kurang rapi dikit kita pakai ini. Nah, kenapa dibuat pegas? Karena untuk merapikan tuh butuh detailing satu-satu, butuh oh ini kurang, ini. Nah, kalau kita pakai gunting yang seperti gini, kita akan capek tangannya karena sering buka tutup. Padahal gunting yang seperti ini tuh untuk sekali hajar seperti gitu. Sedangkan ini biasanya sangat berguna kalau kita nanam moss atau kita main Dutch style. Gunting ini tuh sangat berguna sekali. Kalau Dutch style itu biasanya kita dibentuk gitu ya, kayak bola gitu atau dibentuk lurus banget. Itu detailingnya tuh pakai ini. Jadi rapi banget seperti gitu. Apalagi kalau kita mau nanam moss di pinggir-pinggir atau moss di sela-sela, itu biasanya pakai ini. Karena kalau ini terlalu panjang sehingga nggak enak banget. Gunting yang kecil seperti ini bisa, tapi ini kan berhubung ini keras banget, jadi nggak recommended pakai yang ini. Ini juga bisa untuk guntingin Monte Carlo yang menjerawat gak jelas di sela-sela batu, kita pakai ini sangat enak. Jadi ini untuk gunting maintenance ya, untuk merapikan. Kalau yang ini untuk menipiskan foreground, menipiskan karpet Kuba, karpet Monte Carlo, karpet apapun itu pakai ini. Sedangkan untuk stem kita sarankan pakai yang lurus. Sedangkan yang bengkok kita bisa untuk hard grass mungkin atau yang lainnya bisa. Seperti gitu. Oke, sekian. Kelupaan saudara. Ada satu yang dilupakan. Ini bukan gunting aquascape, tapi ini yang dipakai juara dunia kita, Cak Heri Rasio, dalam membentuk hardscape dari kayu. Mereknya Celery. Ini untuk pruner. Jadi dia untuk taman, bentuk bonsai, bentuk pakai ini. Ini enaknya gimana? Ini ada 3 tekanan di sini. Jadi bisa untuk gunting yang sesuatu yang sifatnya keras. Pakai ini jadi lebih mudah. Nah, saya ada beberapa lain gunting untuk hardscape, nanti di video yang lain deh, karena ini sudah 20 menit lebih. Jadi untuk gunting ranting kita akan bisa pakai yang ini, nanti ada beberapa macam ya, kita bisa pakai beberapanya, tapi yang terbaik memang yang punyanya ini, tipe yang seperti ini ya, tipenya Celery. Video detailnya nanti besok mungkin ya, saya akan review untuk gunting hardscape. Oke. Kalau ada teman-teman yang tanya atau kurang jelas bisa komen di bawah, saya akan bantu sebisa mungkin. Kalau misalkan terlalu panjang jawabannya, diperlukan jawabannya terlalu panjang, saya akan buatkan video lagi yang bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, sekian review lengkap dari gunting ya, bukan pinset ya, gunting. Kalau pinset sudah tamat kemarin ya, jadi ini untuk kita review gunting yang terbaik untuk aquascape. Jadi untuk pemula saya sarankan gunting yang ada aja yang di rumah, pakai aja. Kemudian kalau yang kita sudah karpetnya sudah tumbuh lebat, belum, kalau mau ngerapiin stem pakai ini yang gunting lurus. Kalau mau ngerapiin karpet pakai ini juga bisa. Dan kalau sudah tebelnya
di atas 3 cm. Karpet Monte Carlo, karpet Kuba pakai yang wave, gunting wave. Kalau mau sudah expert, mau pakai detailingnya jungle, pakai moss atau pakai dart style, nah pakai yang springs, gunting spring seperti ini. Oke, sekian informasi yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semua. Selamat berhasil Lia, selamat kita nyeting Lia. Sampai jumpa di episode lain yang lebih menggoda. Sampai jumpa.